Selamat pagi Sabta Eka, bersama saya Tevita Krisana. Kali ini saya akan mewawancarai ketua calon MPK terpilih 2015-2016. Ya, langsung aja kenalin dong diri lo. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurliza dari kelas 4. Saya di sini sebagai calon ketua MPK terpilih 2015-2016. Gimana nih perasaannya jadi calon ketua MPK terpilih? Rasanya awalnya kaget, soalnya dari calon-calon catat yang lain, saya tuh terpilih jadi tiga calon MPK pertama. Nah, tapi bersyukur juga soalnya dari banyak saingan itu, saya jadi yang 3 calon pertama itu. Apa sih visi misi lo jadi ketua MPK? Visi saya jadi ketua MPK, visinya itu menjadikan MPK 1 sebagai MPK yang terbuka, cepat tanggap, profesional, dan friendly. Nah, misi saya untuk mewujudkan visi saya itu, yang pertama memaksimalkan 4 fungsi utama MPK, yaitu aplikator, korektor, supervisor, sama advisor. Nah, misi saya yang selanjutnya itu menjalin jembatan komunikasi yang baik antara OSIS, MPK, siswa, dan guru agar terjalin hubungan yang harmonis. Nah, misi saya yang selanjutnya itu bekerja sama dengan OSIS dan guru untuk mengharumkan nama baik bersama. Kalau boleh tahu nih, kalau milih jadi calon ketua MPK itu kan merupakan sesuatu hal yang berani. Apa sih yang buat lo berani jadi calon ketua MPK ini? Alasan kenapa saya mencalonkan jadi ketua MPK itu, dari pengalaman organisasi saya selama kelas 10, saya lihat MPK di 71 itu 4 fungsi utama yang tadi saya sebutkan itu masih belum dimaksimalkan. Nah, saya di sini sebagai calon ketua MPK ingin berusaha sedikit demi sedikit untuk memaksimalkan fungsi MPK itu yang sebagai aspirator, penyalur aspirasi siswa, terus pengkoreksi kinerja OSIS, advisor, pemeriksaan. Nah, sekarang dari sekian banyak kandidat, ada 3 kandidat kan, pasti ada proker masing-masing. Nah, proker yang lo unggulin itu apa ya? Mungkin salah satu proker unggulan saya itu, saya akan memaksimalkan media sosial sebagai penyalur aspirasi siswa, karena kalian tahu sendiri generasi sekarang itu udah susah banget kan, nggak megang HP, nggak megang media sosial. Nah, dari adiksi itu saya akan mencoba manfaatkan untuk untuk kepentingan yang lebih baik. Kayak misalnya menyalurkan aspirasi kan berarti kan membantu proker saya, terus juga dari saya akan disalurkan ke OSIS-nya kan. Nah, jadi aspirasinya itu bakal terwujud dari yang cuma kayak megang HP gitu doang, ternyata itu aspirasinya terwujud gitu. Sekarang pasti kan setiap orang pasti punya kelemahan. Nah, kelemahan lo dalam menjalani proker-proker yang lo tadi lo sebutin tuh apa sih? Kelemahan saya itu emosional, apalagi kalau proker kan itu bakal dikerjain sama tim kan. Biasanya saya tuh kalau misalnya kerja tim, misalnya anggota saya kerjanya tuh lambat, nah saya tuh biasanya nggak sabaran, jadi kayak kebawa emosi tuh, jadinya kayak akhirnya saya yang kayak ngerjain itu sendiri, tapi harusnya itu nggak boleh. Emosi yang positif lah. Nah, dari MPK yang sebelumnya, apa sih yang pengen lo ubah? Dari MPK yang sebelumnya mungkin bagi ke memaksimalkan 4 fungsi utama itu sih, jadi penyalur aspirasi, karena kan siswa 71 itu banyak banget, dan pasti aspirasi siswa 71 itu kan benar-benar banyak, dan di sini MPK berusaha sebagai aspiratornya, penyalur yang akan disampaikan ke OSIS-nya, supaya siswa 71 itu juga ngerasa dihargain sebagai siswa, nggak cuma kayak belajar gitu doang kan, pasti habis itu mengubah MPK juga sebagai lebih terbuka sama friendly. Sebagai perwakilan kelas kan itu juga harus lebih friendly. Gimana sih kalau misalnya kita mau mewakili seorang, kan kita harus dekat sama orangnya itu sendiri, jadi orangnya itu bakal mau kita wakili juga. Sekarang setiap orang pasti punya keunikan. Di antara kandidat-kandidat yang lain, apa sih yang unggulan yang unik dalam diri lo tuh apa ya? Menurut saya, salah satu unggulan saya itu, kalau saya udah dikasih tanggung jawab, saya tuh berusaha keras untuk menjalankan tanggung jawab itu. Misal aja dari contoh kecil, misalnya kerja kelompok, saya tuh kalau misalnya dikasih ini insya
Allah dari pengalaman saya tuh selalu bekerja dalam kerja kelompok. Nah, kerja kelompok kan versi kecilnya MPK. Nah, insya Allah nanti kalau misalnya saya jadi ketua MPK, saya akan itu bertanggung jawab skala latihan juga kan, dari yang kerja kelompok kan mungkin lebih kecil dari yang besar. Iya. Sekarang kenapa sih alasan biar siswa 71 milih lo jadi ketua MPK? Alasan siswa 71 harus memilih saya menjadi ketua MPK itu balik lagi ke keunggulan saya yang tadi, bertanggung jawab, karena ketua MPK kan harus bertanggung jawab tuh, apalagi MPK kan ngebawain OSIS kan, tanggung jawabnya juga lebih besar daripada OSISnya itu sendiri kan. Nah, jadi alasannya itu saya orangnya bertanggung jawab, terus saya itu satu-satunya calon perempuan, jadi mungkin kalau misalnya yang lebih prefer emansipasi wanita atau gimana bisa milih saya. Iya sih, benar. Sekarang setelah sertijab, langkah awal apa yang lo ambil setelah jadi pemimpinan ketua MPK? Jika saya terpilih menjadi ketua MPK nantinya, langkah awal yang saya ambil itu mungkin akan mengadakan markup sama MPK OSIS supaya kita tuh ada chemistry-nya. Soalnya dalam 1 tahun ke depan kan kita pasti bakal kerja bareng kan. Kalau misalnya kita nggak ada chemistry, nggak ada solid, nggak kenal satu sama lain, kan pasti bakal susah tuh untuk 1 tahun ke depannya. Jadi kita harus ngedeketin satu sama lain dulu, kenal satu sama lain, baru nanti ke depannya bakal lebih gampang untuk kerjanya. Sebelum kita tutup wawancara ini, silakan promosi dulu. Nama saya Nabila Nurija dari kelas 994. Saya di sini mencalonkan diri sebagai ketua MPK 2015-2016. Pilih saya sebagai ketua MPK untuk aspirasi kalian yang tersalurkan dan terwujudkan oleh MPK dan OSIS 2015-2016. Terima kasih. Terima kasih ya Nabila Nurija. Sekian wawancara saya bersama Nabila Nurija, calon ketua MPK terpilih 2015-2016. Saya Tevita Krisnana dari SMA Negeri 1 mengabarkan.